mengatakan kepada kita, jika dunia membenci kamu itu wajar-wajar saja, karena aku sudah lebih dahulu menerimanya itu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jangan kita heran Bapak Saudaraku jika kita dikata-katai orang, katakannya kita itu orang yang katakannya orang fanatik. Dia katakannya bibolon. Bahkan katakannya kita bermacam-macam, itu urusan mereka. Yang penting kita Bapak Saudaraku, kita lakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, serupa bagaimana Rasul Paulus. Dia segala macam olok-olok dan sebagainya, tapi dia tetap teguh untuk memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, ayat 18 katakannya kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sudah mengalami lebih dahulu jika memang kita dibenci banyak orang. Ayat 19 mengatakan kepada kita, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memang mengikuti aturan-aturan dunia, kita memang dikasihi karena kita adalah miliknya. Tapi kita tahu Bapak Saudaraku, kita bukanlah milik dunia ini lagi, tapi kita sudah milik kerajaan surga. Karena sini kita melihat, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita tahu Bapak Saudaraku, ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah berbalik. Kita hitam menjadi putih. Jadi kita tidak lagi sama seperti dunia ini menunggu giliran untuk dibantai, tapi kita menunggu untuk giliran untuk dibangkitkan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, kita sudah jamin menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita takut, jangan kita khawatir apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena sini tadi katanya ada roh penolong. Roh penolong membimbing, menuntun, menyertai kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, kita seringkali kita takut akan manusia, bukan kita takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita, kemanakah kita ini? Jika kita takut kepada manusia, apakah manusia bisa menyelamatkan kita? Jika kita takut kepada Tuhan, tentu kita diselamatkan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita dijamin, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita menjadi miliknya. Jadi jelas ini tadi kata kita 9 katanya kepada kita, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia mengasihi kamu. Ulangi dulu, bukan mengasihi. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jelas Bapak Saudaraku, kita dibenci oleh dunia ini. Makanya segala cara dunia untuk memusnahkan kita, segala cara kita diuber-uber, dianiaya, dikata-katai, dan macam-macam, segala macam. Makanya banyak manusia tidak betah, manusia tidak kuat untuk menahankan tantangan itu. Tapi jika kita tidak tahan dengan ujian Bapak Saudaraku, kita tidak akan naik kelas, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita harus mampu, gigih, semangat untuk menjalankan ujian-ujian di dalam dunia ini. Karena kita hidup dalam dunia ini adalah ujian, tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita berjuang, karena kita tahu kita hidup dalam dunia ini hanya numpang sementara saja. Firman Tuhan mengatakan sama seperti bunga rumput, dia akan pagi hari, dia akan kembang, dia mekar terus, sehingga ketika datang sinar matahari panas, dia akan layu, dia akan kuncup, dia akan jatuh busuk. Hanya begitulah hidup ini, katanya Bapak Saudaraku. Jika hanya begitulah hidup ini Bapak Saudaraku, kenapa kita tidak kembali kepada firman kebenaran? Kenapa kita masih memperjuangkan hidup ini, kita mempertahankan hidup ini, sehingga kita
segala macam cara kita memperjuangkan hidup ini Bapak Saudaraku. Marilah kembali kita kepada firman-firman kebenaran, karena semuanya yang ada dalam dunia ini kita pasti tinggalkan. Kita satu pun kita tidak membawa itu. Hanya perbuatan-perbuatan amal baik kita lah, di mana kita melakukan firman Tuhan, kebenaran ini, itulah membawa kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Itulah tiket kita Bapak Saudaraku. Jadi jika kita katakan kita cukup percaya saja, itu hanya kata manusia, bukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah, berupayalah, berbaliklah kepada firman kebenaran, supaya kita itu mendapatkan janji-janji Tuhan, sehingga kita tidak tinggal dalam dunia ini untuk dibakar selama-lamanya beserta iblis Bapak Saudaraku. Karena iblis akan dihukum, dibakar selama-lamanya Saudaraku. Karena itu iblis begitu gencar-gencarnya untuk merebut manusia supaya sama-sama nanti dibakar Saudaraku. Jangan kita mau Bapak Saudaraku. Marilah Bapak Saudaraku kembali kepada firman kebenaran, supaya kita itu mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita ini adalah ahli waris, kita ini adalah anak-anaknya, kita ini sudah dibeli dengan lunas dengan darah Yesus, dengan tetes darah Yesus terakhir. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu Saudaraku, tapi marilah kita lakukan apa yang diajarkannya kepada kita. Terima kasih banyak Bapak Saudaraku, tetap semangat, kembalilah kepada firman kebenaran, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.